beberapa kali rotasi pertanian, mulai dari padi, jagung, dan saat ini Pak Joko yang berasal dari Pemalang ini mempersiapkan lahan untuk menanam semangka. Yang dilakukan itu adalah membuat bedengan-bedengan seperti ini karena untuk lahan yang saya perlihatkan ke Sobat Survivor ini adalah lahan yang baru pertama kali akan ditanami semangka. Jadi Sobat Survivor, sebelum lanjut ke sana kita juga perlu jelaskan bahwa permukiman transmigrasi ini lebih dari 150-an warga dari Jawa berkolaborasi dengan masyarakat lokal yang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertransmigrasi di lokasi ini, bertani di lokasi ini, dan melihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Nah, di sini memang terkenal dengan kesuburannya. Di sana ada Pak Harun. Assalamualaikum Pak Harun. Saya baru tahu ternyata beliau adalah Pak Harun, Sobat Survivor. Sebelah sini ada jagung yang sepertinya juga serangan tikusnya juga lumayan, Sobat Survivor. Dan yang luar biasa adalah kehadiran kita untuk meliput di lokasi ini, mengundang investor yang mendukung Pak Joko dalam hal pendanaan modal menanam semangka. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Jadi saat ini Pak Joko berkomitmen untuk menanam semangka untuk 1 hektar ini Pak ya? Apa ya? Ya. Masih dalam persiapan sambil nunggu musim penghujan nanti ya. Oke, jadi sebelum hujan turun mereka sudah mempersiapkan lahan gitu. Jadi ini adalah prinsip petani, iman seorang petani tidak menunggu hujan dulu baru ngolah lahan, tapi lahan diolah dulu sambil menunggu hujan turun. Pak Joko, ini kabar baiknya, saya sudah mentransfer dana ke Pak Joko, ke rekening Pak Joko sebesar 25 juta. Itu bukan itu adalah dana dari orang baik yang ingin berkolaborasi dengan Pak Joko sebagai seorang investor. Jadi Pak Joko juga sudah berkomunikasi dengan beliau ya Pak Joko ya, soal bagaimana skemanya nanti agar Pak Joko ada modal untuk menanam semangka. Ada konsep bagi hasil yang tentunya Pak Joko sudah membangun komitmen profesional dengan beliau ya Pak Joko ya. Itu Pak Jihad. Jadi tugas saya adalah mengawal mulai dari penyerahan modalnya yang sudah kita lakukan, dan selanjutnya kita terus mengawal perkembangan tanaman semangkanya mulai dari pengolahan lahan hingga panen nanti Pak Joko. Boleh Pak Joko ya? Boleh, sip. Iya. Mari apa sambil minum-minum. Oh, boleh. Luar biasa. Jadi di sini semangka, di sini jagung ya. Ya. Oke, yang sebelah sana ditanamin apa Pak? Itu cabai sama labu. Cabai sama labu. Ya. Oke. Saya nggak bawa apa-apa hari ini karena saya dadakan. Aman aja. Soalnya saya udah janji berkali-kali sama Pak Jihad untuk untuk datang. Jadi sebagai informasi awal yang saya perlu sampaikan. Nah, di dalam ini ada Pak Harun, luar biasa, dan mereka tempat istirahat ya di sini Sobat Survivor. Karena ini ada nangka yang tumbuh sangat subur, jadi dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Nah, ini adalah pondoknya nih. Tempat nongkrong biasanya. Angin cukup kencang ya Pak ya? Iya. Tapi seru Sobat Survivor. Waduh. Ini Pak Joko. Tadi sedang menggunakan alat kultivator di lahannya. Betul. Oh, ini adem sekali ini, ada nangkanya. Kapan mulai panen jagungnya nih Pak Joko? Mungkin orang rumah ini sore ini cari tenaga kan. Oh, cari tenaga buat panen. Ya. Oh, gitu. Ya, ini kebetulan memang sudah kering Sobat Survivor, dan kita ketakutkan ini dimakan tikus terus ya. Tapi kalau sudah keras tetap dimakan tikus kan? Kalau tikus tidak berapa? Lupa ya? Adalah 1-2, cuman kan wajar. Oh, gitu ya. Pagi lah ya. Mantap jiwa.
Jadi sendiri aja Pak Joko ini? Hah? Sendiri aja pekerjanya? Ini apa? Banyak repot. Semua pada sibuk di lahan masing-masing ya? Pak Harun luar biasa. Di Pak Joko, setelah ada dana segar nih Ya. dari investor yang mendukung modal ya, walaupun tentu nggak gratis gitu, nanti ada bagi hasil. Gimana rasanya Pak? Ada rasa lega kah atau gimana Pak Joko? Yang ini ya apa, saya terima kasih dengan baik apa investor terutama Bang Ripal yang sebagai penyambung dengan adanya investor kerjasama dengan saya. Terima kasih. Ini biasa apa itulah yang selama ini apa kayak maju mundur karena keadaan anggaran yang ini kan kayaknya masih kurang, makanya apa sempat tertunda-tunda. Bahkan sempat nggak percaya diri untuk menanam 1 hektar ya Pak Joko ya? Kira-kira lebih dari pas 1 hektar bisa nggak kira-kira tuh? Nggak bisa ya, mau fokus 1 hektar aja? Apa tenaganya nggak mampu kalau ini. Terkecuali kalau kita misalnya ada anggota yang tetap bisa lah. Bisa ya? Di sini untuk cari tenaga apa harian tetap repot, orang kadang apa waktu untuk ke lahannya masing-masing kan. Iya, jadi mereka sudah pada sibuk di lahannya masing-masing lah intinya. Iya. Seperti itu ya. Waduh, luar biasa. Jadi apalagi nanti bisa panen jagung ini. Harga jagung lumayan mungkin sudah di pasaran saat ini ya Pak Joko ya. Bisa mendukung 8.000-an ya. 8.000. Beli di tempat atau antar ke Tanjung? Kita ngantar ke Tanjung. Antar ke Tanjung. Jadi kalau Bapak sudah tanam berkali-kali jagung gitu, apa selanjutnya yang mau ditanam selanjutnya? Masih tetap jagung kan nanti atau apa? Paling ini maksudnya kalau untuk tanamannya perawatnya lebih intensif, kita nggak mampu kalau untuk 3 lokasi kan. Paling apa bilang kita belum dapat modal untuk tanam buah tahunan, palingnya jagung, labu. Tapi tetap terpikir untuk tanam buah tahunan. Itu Pak, ini apa? Jenis apa itu Pak? Rencana coklat sama ini, coklat sama kelapa. Coklat sama kelapa. Coklatnya yang unggul sekalian gitu Pak ya? Yang ini kalau bisa ini kan dapat modal nanti. Jadi ada yang bisa ditunggu kan Pak ya? Iya. Selain kan kalau coklat bisa sampai tanam jagung Pak? Bisa jelang dia ini kan jelang dia besar. Ada beberapa teman-teman kita yang nekat di sawit. Kalau jenengan belum ke arah sana Pak? Sawit sebetulnya kita ini cuman gimana kan, takutnya nanti di sini untuk tujuan utamanya untuk lumbung pangan kan. Itu yang kita ini. Ya, sepakat Pak, sepakat. Saya juga setuju dengan Bapak. Jadi dengan menanam tanaman selain sawit juga sebenarnya juga nggak kalah menjanjikan sebenarnya Pak ya. Ya. Luar biasa, mantap. Pak Harun nyari tambahan atau gimana konsepnya Pak Harun? Kok bisa ada di sini tempatnya Pak Joko? Oh, ya namanya kehidupan kan seperti ini juga tuh Mas. Oke. Ya ada yang membutuhkan, kita luangan waktu untuk membantu sekaligus cari uang kan gitu toh. Jadi Pak Harun, jadi kemarin Pak Harun masih ada 8 berapa? Masih ada 9 hari ya Pak Harun ya? Kemarin kerja pasang tehel. Oh nganu, Pak, yang di masjid itu orang 2 itu 14 hari. Oh, 14 hari. Yang di pos itu orang 2 hari, berarti kan 2 sama 4 hari itu Pak. Ya. 18 hari keseluruhan itu. Oke, 14 hari. Jadi kan kita juga bergantung dari donatur nih Pak Harun. Terakhir kemarin kita dapat 2 juta dari Pak Untung namanya. Oh. Pak Untung itu sebenarnya fokus kita ke material, cuman kayaknya materialnya sudah kebeli sama pengurus masjid kan. Jadi kita maksimalkan 2 juta ini untuk membayar hariannya Pak Harun sama Pak Haryono gitu.
Jadi saat ini kita sudah menunggu Pak Pak Mariono untuk kesini, kayaknya sore nanti ya Pak ya. Ya tadi apa dia masih kerja di depan orang. Masih kerja di tempat orang, jadi nanti sekalian saya kasih sama Pak Harun gitu. Kasihnya barengan biar nanti enggak ada pikiran wah ini kayaknya tadi udah dikasih lebih nih gitu kan. Pak Harun, saat ini di lahannya jenengan tanam apa aja? Ya seperti kemarin tuh Bang, terong lalap yang sekarang sudah pada berbunga tuh. Ya, sudah tinggi-tinggi nampak hijau gitu kan. Terus ada planning ke depan tuh mau tanam cabai yang dari Demrot itu 1 pack. Terus perencanaan saya pribadi ya ada rencana mau itu tanam Igutavi tampar. Apa itu? Cabai keriting. Cabainya sudah ada? Sudah beli. Oh, sudah beli. Sudah beli alhamdulillah. Jadi mau tanam rame-rame tanam cabai kali ini ya? Ya untuk tahun baru. Untuk tahun baru ya. Luar biasa. Desember. Iya, semoga semangat terus ya Pak Harun ya. Jadi rencana harian di sini sampai selesai nih Pak Harun. Ya. Berapa hari rencana mau ngambil harian tempatnya Pak Joko? Kemarin tuh Pak Joko ya 3 sampai 5 hari lah Pak Paan gitu toh. Nanti lihat saja nanti seperti apa. Kalau pas Pak Harun sudah ada modal biasanya kabur duluan nih Pak Harun. Komitmen no, ya. Oh, udah komitmen ya. Oh, keren. Kemarin tadi pagi loh saya bilang sama Pak Joko kan pas datang ke rumah kan nanti lah Pak habis tanggal 18 karena tanggal 18 aku sudah ada acara kan gitu. Karena saya sudah bilang gitu sama Pak Joko, tadi pagi itu perut saya loh diare Pak. Saya paksakan berangkat aku karena awalnya sudah bilang tanggal 8 habis tanggal 18 gitu. Hari ini dapat berapa paretan Pak? Alhamdulillah itu ya hampir 6 gulung. Wih, 6 ngeri gulung ya. kurang sedikit. Berarti kapan-kapan Pak Harun ini saya panggil ke kebun saya nih, kayaknya bagus ini kerjanya nih. Wah kemarin bos aja Pak Ones itu kontraktor bos saya yang dulu telepon 2 hari aja nggak saya angkat tuh, takutnya ada tawaran kerja saya disuruh ke Tanjung tuh. Ya, ya. Tapi yang paling penting itu di lahan juga, lahan sendiri juga nggak tinggalnya Pak Harun ya. Ya itu prinsipal. Iya betul. Dimanfaatkan lahan itu. Iya betul. Syukur tanami untuk kebutuhan keluarga. Sepakat Pak Harun, luar biasa. Nah ini ada Pak Joko hari ini target selesai semua atau besok selesai digulut dicacah tanahnya? Paling itu tinggal 1 bulan lagi kita siapkan dan tuh kita membantu Pak Harun ini bikin gulutan itu. Jadi kalau memang masih ada waktu kita lanjut. Bagian tersulit dari mengolah lahan persiapan semangka itu apa sih Pak? Bikin gulutan. Bikin gulutan itu ya? Ya. Kalau untuk pencampuran pupuk dasaran? Kalau itu ini masih agak cepat. Hmm. Yang lama yang bikin gulutan ini. Apalagi kalau misalnya kita nggak ada dibantu pakai lotari kan mau dihaluskan lagi. Syukur di SP6B ini sudah ada rotari Pak ya, jadi nggak susah. Ya. Ada banyak meringankan gitu. Ya. Jadi kalau hingga akhirnya menanam semangka ini baru bisa di permulaan September nggak apa-apa ya Pak ya. Yang paling penting itu lahan benar-benar siap dulu ya Pak ya. Ya. Paling perkiraan di akhir September ataupun di awal menyesuaikan dengan kondisi cuaca ya Pak ya. Sambil itu kan orang sekarang udah nanam, kalau kita nanti ini gimana sama itu yang kita ini. Pak Joko, untuk saat ini yang menanam semangka di lahan masing-masing atau di lahan mereka ini ada berapa orang Pak? Saya pengen tahu ini. Pak Tarji dari sana ini Pak Hadi, Pak Tarji, terus Pak Haryadi, Pak Muji, Pak Mul, Pak Sutris, terus Mariono, Sinten Riyadi,
orang 8. Ada 8 orang ya. Kalau seperti itu sudah ada kontrak kerjasama nggak dengan Tengkulak atau belum? Mayoritas sudah. Sudah ya. Jadi mereka sudah ada yang pembelinya gitu. Iya. Cuman kalau memang pas panennya bagus, kadang misalnya ada tengkulak lain minta bagi 2 tahun atau 3 tahun, maka kadang ya kasih juga. Masih bisa. Iya. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Memang Tengkulak harus bekerja sama dari awal dengan petani di awal tanam ya Pak ya. Iya. Ya, itu makanya kita jaga ini kan nanti di kalapas kadang seperti petani kadang putus modal di pertengahan, kadang disuplai untuk jelang sampai ke panen. Oh gitu. Iya. Jadi ada tanggung jawab moral dari petaninya untuk menyerahkan hasil panennya ke si Tengkulaknya itu ya. Iya. Karena Oke. dia udah ada ikatan ini kan, mungkin dari situ pun kalau untuk harga dia ngikut pasaran. Untuk ini sendiri Pak, jenis komoditas lain selain semangka ini ada juga nggak kerjasama dengan Tengkulak atau di SP6B ini hanya semangka saja? Kalau untuk sementara semangka aja, masa itu yang kapasitas besar kan. Kalau untuk jenis sayur dia ada juga sih, ini cuman kan Tengkulak sayur banyak. Sebetulnya semangka banyak juga, cuman orang itu berpegangan mana yang sekiranya ini baik, mau misalnya buah pas banjir, pas enggak, dia tetap ambil barang itu kan. Oke. Semoga dilancarkan lah Pak ya. Ini masih penuh perjuangan Sobat Survivor Pak Joko di sini, dan tentu ini memang kita ada rencana Pak untuk ke depan kita juga bisa berperan di dalam sebagai off taker. Iya. Kita saat ini sedang berusaha untuk menjajaki kerjasama itu dengan sahabat kita dari luar, saudara kita dari luar negeri. Cuman sekali lagi butuh proses. Ternyata kami sudah melakukan analisis mulai dari hulu ke hilir. Tapi kita mulainya kemarin dari hilir, maksudnya mulai dari kita melihat potensi tempat untuk penyimpanan barang dan juga penjualan. Terus juga proses pengangkutan dari sini hingga proses pembelian barang dari sini. Jadi harusnya kan dari hulu ke hilir, ini kita ke hilir ke hulu kemarin. Jadi sebenarnya kita awalnya sudah banyak saya percaya diri kita sudah banyak data, ternyata juga kita perlu melakukan analisis juga berapa jumlah petani di sini yang konsisten menanam semangka dan tanaman-tanaman buah lainnya, tanaman sayur seperti itu, sehingga kami juga bisa memetakan kebutuhan pasar seperti itu. Ya, bisa menyesuaikan kan? Iya betul. Jadi semoga lah dimulai dari Pak Joko nanti bisa kita juga menjajaki kerjasama dengan yang lain-lainnya gitu. Tentu kita bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan yang memihak ke petani lah, mungkin bahasa kerennya seperti itu ya. Kalau untuk jenis semangka, selain semangka yang menjanjikan memiliki nilai ekonomi sebenarnya yang berpotensi dikembangkan di sini kira-kira apa Pak Joko? Banyak sih, kayak melon, bawang merah, terus jenis cabai juga. Ini juga. Ini kan salah satu sahabat kita Pak Randi yang kita kawal kedatangannya sampai ke sini kemarin Pak, sampai ke SP6B. Salah satu yang sedang diupayakan itu kubis. Nah Bapak, dari kacamata Bapak sebagai yang netral lah, yang menilai sejauh ini, gimana nih Pak perkembangan kubisnya beliau? Kendalanya di mana? Kita gimana ya? Kalau untuk kubis kita belum tahu persis ini ya. Cuman kalau untuk ini mungkin dia karena cuaca panas ini terlalu terik kan, itu yang perlu harus kita rajin-rajin nyiram. Bila perlu pagi sore ya, bilang dia akar tuh kuat. Kalau memang udah kuat ya udah bisa kan, misalnya sehari sekali. Kalau masih lagi awal-awal tuh maunya 2 kali pagi sore. Kalau kurang siram nanti banyak mati. Oke lah Pak Joko, kita doakan apa yang jadi
mimpi kita bisa terwujud, terutama perjuangan Pak Joko yang sedang mengelola lahan untuk menanam semangka. Dan terima kasih buat Pak Jihad yang dengan sepenuh hati menginvestasikan sebagian dananya bekerja sama dengan Pak Joko. Soal skema bagi hasilnya nanti Pak Joko yang saling atur lah intinya ya. Dan buat Sobat Survivor semuanya, saya doakan usaha Pak Joko untuk bisa sukses di penanaman semangka di periode tanam pertama di lahan ini, Sobat Survivor, sejak beliau akuisisi lahannya. Semoga berhasil. Ada Pak Harun yang membantu beliau untuk mengerjakan lahan saat ini, melakukan pembedengan. Anda bisa melihat di sini dibuat semacam paretan-paretan seperti ini. Jadi yang dilakukan pertama kali oleh Pak Joko adalah mencacah tanahnya menggunakan kultivator. Jadi kultivator mencacah tanah, lalu kemudian memudahkan Pak Harun untuk membuat bedengan seperti yang Anda lihat seperti itu. Jadi sudah banyak bedengan yang jadi. Mungkin dalam beberapa hari lagi semua sudah ada bedengan kecil seperti itu, paretan kecil yang mana memang lebar karena untuk semangka sendiri ditanam di sebelah sini dan nanti sulurnya akan saling berhadapan di sampingnya yang lebar ini, Sobat Survivor. Dan Anda bisa melihat di sebelah sini persiapan alat kembali bekerja. Pak Joko sudah siap-siap dengan tenaganya untuk mengoperasikan alat yang ada di sini. Jadi memang tujuan kita datang ke sini juga sekaligus juga mengabarkan, mengupdate ke investor pendana dari upaya penanaman semangka Pak Joko, progres yang sedang berlangsung. Jadi pengelolaan lahan ini sedang dilakukan dan nantinya Anda bisa melihat walaupun musim kemarau, tetapi ketika lahan dicacah seperti ini tetap lembab seperti ini ya, Sobat Survivor. Memang sangat gembur tanahnya. Dan biasanya di periode tanam semangka pertama kualitas semangkanya bagus. HP ku ketinggalan di sana. Oke lah, lanjut ya. Menggunakan merek Firman FTL 900H Tangguh. Ini bantuan dari pemerintah, Pak ya? Ya.
Jadi bedengan-bedengan ini perlu dibuat untuk memastikan tidak ada genangan air nantinya, sekaligus juga membuat lahan jauh lebih gembur tentunya. Di sini tugas dari seorang Pak Harun untuk membuat bedengan. Tentu dengan selesai dicacah mempermudah mempermudah Pak Harun untuk membuat bedengan. Tanahnya gembur ya Pak Harun ya. Iya. Kalau gembur itu perakaran itu akan sehat Pak, mudah untuk bergerak kan. Kalau padat tanahnya cenderung mogok, nggak bisa, pertumbuhannya kurang bagus. Balas ini Pak, dari untuk sekaligus buat paret juga mendirikan gerudan. Nanti dibalas dari tengah itu ini untuk dimasukkan lebaran mulsa itu toh, jadi bentuk gerudan ke 1/80 kah, ini kan baru 50-an. Di situ dilotari lagi, terus dikesrek, ditata, baru bisa dimulsa. Sepanjang prosesnya Pak ya. Masih ini baru tahap awal nih Pak buat paritan nih. Kalau ini kan dilotari dulu Pak, enggak dilotari besok kan gini nih, kan gini nih. Ini kan kebanyakan gini nih. Agak lebaran dia lah, lebaran segini 80-70 kan sudah leluasa tanaman itu, pergerakan perakaran itu sudah leluasa. Jadi ada kecenderungan bisa subur gitu. Kalau terlalu ramping itu akarnya bisa kebakar kemarau. Gitu. Yang di atas belum saya rapikan, nanti kan masih ada timbal dari sana tuh. Nah, itu finishingnya yang dari situ nanti kasih rata halus gitu. Ini masih agak berugal istilah kata orang Jawa. Nah, terakhiran gini Mas. Biar padat, biar hujan nggak luntur. Maka biasanya kalau sudah finish itu langsung dipasang mulsa agar lindung tanah itu nggak longsor lagi gitu. Mantap. Sepertinya ini adalah menit-menit terakhir mereka bekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, memang sudah waktunya untuk istirahat. Pak Harun segera menuju ke sini. Alat sudah siap untuk parkir. Di situ ada Pak Joko sudah mematikan mesinnya. Sore yang indah di permukiman transmigrasi. Kali ini dua ada petani hebat sekaligus juga tukang hebat ini. Kemarin yang membantu kita mendandani toilet, kamar mandi, tempat wudhu, masjid, dan juga pustu Sobat Survivor. Dan ini adalah Pak Sumaryono. Nah, ini Pak Sumaryono asal Jogja, aslinya Lampung. Aslinya Lampung.
itu gimana ceritanya? Ya minum dulu dah. Minum dulu. Itu gimana ceritanya Pak Sumaryono kemarin tuh? Duduk dulu. Kok bisa dari Jogja malah dari Lampung malah bisa mendaftar Jogja tuh gimana ceritanya? Waduh, panjang Mas Rival. Panjang ceritanya. Panjang banget sampai nggak ada waktu untuk cerita ya. Sampai nggak ada waktu buat cerita. Jadi hari Kalau ini kita ceritakan nggak cukup 1 hari. tapi yang jelas jenengan mendaftar Ya. bisa masuk. Bisa masuk. Luar biasa. Nah, ini sudah Pak Harun. Ini udah jamnya selesai nih kerja nih. Ini borongan atau gimana? Enggak harian, cuman kita sama tetangga sendiri kan nggak hitungan waktu. Duduk dulu Pak Harun. Ini. Nah, disaksikan oleh Pak RT. Jadi Sobat Survivor, saya mengundang 2 orang hebat ini yang merupakan petani sekaligus juga tukang. Jadi memang kita kemarin upayakan dengan salah satu donatur untuk penyelesaian kamar mandi masjid itu di bagian pertukangannya, dan informasi yang saya dapat dari Pak Harun dan Pak Sumaryono, mereka menyelesaikan dalam 18 hari. Sebenarnya lebih dari 18 hari, tapi sisanya itu sudah kita bayar ya Pak ya? Iya. Itu sebelumnya berapa hari? 4 hari. 4 hari kali 2, Kali 2 aja. 8 hari. Jadi ini 600 kemarin ya aja. Itu yang 8 hari. Oh, berarti olah dinten buatan kali sing petani kan. boten Pertama Ini 9 hari. kali 2, Hari 2. jadi 18 gitu. Tapi dukungan yang masuk saat ini kita tuh ya sebesar 2 juta. Jadi untuk sementara ini yang saya kasih sebesar 2 juta. Nanti kalau saya gajian YouTube nanti mungkin saya datang minggu depan atau sebelum minggu depan itu saya sudah cover sisanya gitu ya. Sekaligus juga membantu panjenengan, siapa tahu mau tertarik nanti. Saya ada bibit cabe yang mungkin saya mau ngantarkan juga, sekaligus saya antar. Cuman hari ini saya belum bawa karena buru-buru dari sekolah langsung ke sini, makanya nggak sempat langsung ke sini. Jadi saya hanya bawa dana ini, saya rasa sangat penting buat panjenengan-panjenengan yang lagi sedang berjuang di lahan masing-masing ya. Ini coba dihitung 2 juta ini Pak, dari Pak Untung buat panjenengan-panjenengan, monggo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benar Pak. Monggo dibagi 2. Luar biasa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, semua. Alhamdulillah. Nanti makin semangat ya, tandur-tandurnya makin semangat, nggarap lahannya. Jadi kita senang kalau seperti kayak ada fasilitas publik yang sedang dibenahi, ada yang dukung amplinya kemarin dari luar, ibu dari luar yang mendukung, terus juga ada yang mendukung apalagi kemarin tuh banyak dukungan-dukungan buat ini. Dan juga sebenarnya ada pertanyaan besar juga gitu, kenapa dari pihak pemerintah enggak? Mungkin sebenarnya ada aja, cuman belum anggarannya. Nah sementara kebetulan sudah dibutuhkan, nah kebetulan ada dukungan dari orang baik ya, kita bisa duluan fasilitasi gitu ya kira-kira Pak Harun ya. Iya. Jadi kita tidak menggantikan peran pemerintah di sini, tetapi justru kita mendukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan atau juga mendukung kebutuhan masyarakat, terutama fasilitas publiknya. Bukan begitu ya Pak Harun ya? Ya benar Pak, ini benar. Dalam arti mungkin pihak pemerintah baru ya mungkin dari segi dana APBD atau dana desa belum bisa mencakup ke fasilitas umum dalam hal ini di SP 6B ya, kita maklum aja. Cuman ya saya secara pribadi dan warga merasa sangat berterima kasih, pertama untuk Bang Rival, dan yang kedua untuk Pak Sutopo dengan apa yang sudah diberikan Pak Untung ya, Pak Untung yang sudah menasarupkan bagian hartanya juga Pak Untung bersama ibu sekeluarga nyantasa memberikan rahmat hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dipanjangkan umurnya,
terus keimanan, rezekinya kan. Ya, dari Pak Untung Baritno yang mengirimkan. Sekali lagi terima kasih Pak. Itu aja. Saya mungkin ya segelintir dari bagian warga SP Nampi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, dan kita terus mengawal ya Pak ya. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa perlu sama Pak Joko, untuk misalnya ada hal-hal fasilitas umum yang dirasa perlu, nanti juga kita komunikasikan. Jadi kemarin yang kita terlewatkan itu adalah dukungan perayaan 17-an dan juga ulang tahun, karena memang tidak ada, sekaligus juga memang kita tidak antarkan karena memang tidak ada gitu. Jadi kalau ada memang kita sampaikan ada, dan kita pasti teruskan. Itu ya Pak Joko ya. Tapi tetap kita akan upayakan kalau misalnya dalam waktu dekat ada syukuran-syukuran, kita memang sudah komitmen bahwa kita akan bantu apapun itu. Jadi tetap akan kita upayakan, nanti kita akan tetap ada. Saya lihat semuanya berjalan lancar ya, lomba-lombanya ya. Tinggal ulang tahunnya ini. Ya. Bulan 9 tanggal berapa? Tanggal 28. Oh, itu ya. 25. Nah, mungkin saya berperannya di situ, Pak. Karena terus terang kemarin itu saya fokus ke yang lain-lainnya, jadi saya belum ada dana pribadi untuk bantu di 17-an. Tapi ternyata masih ada lagi ya syukuran ulang tahun ya. Oke, saya upayakan nanti di Itulah situ. kemarin ini menggalang dana itu kan anggaran untuk 17-an sama ulang tahunnya. Mantap lah kalau begitu. Pak Sumaryono harus semangat lagi. Iya. Oke. Lahan masih belum ditanami ya Pak ya? Sudah. Tanam apa sekarang? Kemarin cabenya udah dibibitkan belum yang saya kasih? Belum, karena sudah ada bibit yang tumbuh Mas Rival. Oh, Cuman belum sempat nanam aja karena belum ada hujan toh. Sayang kalau mau ditanam nanti malah kering di lahan. Gitu ya. Betul juga sih. Jadi yang paling penting itu pengolahan lahan dulu Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Berarti lahan sudah diolah semua nih? Sudah. Belum semua sih. Bolehlah Kemarin- saya jalan-jalan ke tempatnya Pak Mas Sumaryono setelah ini? Jangan sekarang. Masih nyari lahan, mencari dana di luar ya? Iya, masih nyari dana di luar. Nyari dana di kota, asik. Nah, sambil makan nih Pak Sumaryono. Luar biasa. Jadi Pak Sumaryono ternyata sedang membantu tetangganya bikin toilet ya? Iya. Oke, baik Pak. Saya kebetulan ada kegiatan lagi. Saya berupaya untuk mendapatkan konten terbaik dari lahan-lahan wilayah kekuasaan Pak Joko ini. Sebelum saya akhirnya kembali ke Tanjung ini. Jadi Sobat Survivor, mungkin ini adalah akhir dari video kita. Terima kasih banyak Sobat Survivor yang selalu menyimak. Terima kasih juga buat Pak Untung Baritno yang mendukung pembiayaan harian kerja mereka. Memang masih ada beberapa ratus ribu yang perlu kita selesaikan, namun kita bersyukur mereka juga bersabar ya. Nggak misu-misu ke Bang Rival. Kata kalau misu-misunya sama Pak Joko. Nggak ya, aman ya. Sempet aja, saya mikirnya belum sempet aja Bang Rival, repot sekali sih kan. Nanti kan ya tiba saatnya juga datang sih kan gitu. Iya. Nyantai nyaman aja Bang. Baiklah kalau gitu Pak Harun. Itu pun kemarin 9 hari Pak ya. 9 hari itu sekalian ini Bang Rival. Sekalian bukan cuma di masjid, sekalian di Pustu. Ya itu. Jadi kita bersyukur sama Pak Joko, tidak hanya melihat kebutuhan masjid saja, tetapi lebih kritis melihat situasi yang ada seperti toilet, kamar mandi, bidan ya. Iya. Jadi sudah bagus, harapannya ke depan juga bisa digunakan secara maksimal. Oh Pak, kebetulan saya mau ke tempatnya Pak Randi jalan-jalan dulu. Jadi mungkin tak tinggal dulu ya Pak ya. Iya, iya. Oke, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak Joko. Makasih banyak. Sama Bang Rival. Ya siap. Ini kebetulan kita dikasih armada nih sama Pak Joko nih Sobat Survivor. Nah inilah yang dipersiapkan tanam semangka. Dukungan dari Pak Jihad berupa permodalan, tentu dengan skema bagi hasil nantinya. Tapi tentu kita berharap itu juga tetap memihak kepada petani tentunya ya Sobat Survivor. Dan itu memang komitmen dari Pak Jihad juga Sobat Survivor. Nah ini kita dikasih armada untuk segera menuju ke lokasi yang lain. Ya, mana lagi kalau bukan ke tempatnya Pak Randi. Jadi Sobat Survivor, sini selain Pak Joko yang menjadi fokus kita, selain kita membantu petani secara keseluruhan, kita upayakan semuanya. Cuman ada pilot project kita juga Sobat Survivor. Jadi seperti Pak Randi ini, kita akan terus kawal, kita akan lihat terus apa yang kita bisa dukung
Cuman hari ini sebenarnya kita bawa bibit, cuman nggak sesuai rencana. Kita lupa bawa bibitnya. Oke, kita jalan dulu Sobat Survivor. Oke, Sobat Survivor, jadi salah satu upaya kita mendukung membuat pilot project ini adalah persiapan untuk tanam cabai, dan ini sudah disemai sama beliau dalam jumlah yang nggak sedikit ini, banyak sekali, mungkin ini cukup untuk 1 hektar lahan ini. Tuh, persiapan untuk tanam cabai. Ini terong, tuh cabai. Ini perlu disiram juga sih sebenarnya, sudah waktunya dipindah sebenarnya. Nah, dalam waktu dekat mungkin bisa segera dipindah Sobat Survivor. Kita akan ke sana, tempatnya Pak Randi. Ini kita ke sana dulu. Ini kayak pertanian di Jepang ya. Kita nggak jauh dari polusi. Senang melihat usaha pertanian mereka. Banyak yang bisa kita lihat, perkembangan lahan juga maksimal. Dan saat ini Pak Randi tidak hanya fokus di lahan ini, tapi juga sedang membuka lahan di tempat lain Sobat Survivor. Entah kemana Pak Randinya saat ini. Nah, itu sana. Oh, ada Pak, siapa namanya? Pak Pai. Oh, Mas Pai, ada Pak Andre. Pak Andre lagi panen semangka, panen labu. Mana kabar Pak Andre? Alhamdulillah. Halo Pak. Wah, panen singkong ya. Luar biasa Pak Sudarsono. Pak Budi Sudarsono. Ada timun. Ini timunnya Pak Andre kah? Randi. Oh, Pak Randi. Woi, boleh lah Pak Randi. Gimana ini? Saya hubungi nggak nyangkat-angkat. Aduh, bosku satu nih sudah di juragan sayur saiki. Kemarin berobat Oh, berobat sakit. istriku. Apa nih sing loro? Anu ya, Untune. mukanya Oh, gitu. Waduh, habis air. habis ini kering. Lah, gimana nih Pak Sudarsono mau jalan? Jalan ke belakang, timun udah mulai sebentar lagi. Mulai panen. Pak Randi sudah mulai panen ya. Woi, Pak Andre panen labu, walu kuning. Gimana Pak Andre? Sudah buat bedengan buat tomat belum? Belum. Buatlah dulu. Nanti kalau sudah ada fotokan saya. Nanti kelamaan bibitnya nggak ditanam-tanam kalau belum ada bedengannya. Rencana malah disemai dulu. Oh gitu? Iya. Yakin? Kelamaan soalnya. Nunggunya kan disemai. Enggak, semai bentar aja kalau semai. Kan Pak Sudarsono ya, kalau tanam tomat itu persiapan bedengan dulu kan ya? Iyalah. Semai kan bentar aja kan kalau tomat ya? Itu sudah saya bersihkan, makanya belum saya rotari saya. Itu rotarinya kan ada di situ, tinggal pinjam kan? Buat bedengan yang cantik dulu lah, aman ya tuh. Misalnya kalau bibit tomat itu premium Pak, harganya lumayan. Kalau gagal, waduh, shit di saya. Biar Pak Andre berhasil kan. Ini jaring ikatnya masih sering dapat ikan Pak? Enggak, udah enggak ini. Ikan. Buat ini aja Pak. Kalau ini buaya biar enggak deket dermaga. Oh, buat buaya. Pernah dapat buaya Pak? Pernah nyangkut di sini. Oh, ini ternyata Pak Randinya kemana? Lahan satunya. Wush, Pak Randi sudah buka lahan lagi Sobat Survivor. Ini Pak Randi panen timun Sobat Survivor.
Tuh. Udah ditimbang semuanya nih, Pak? Kurang tahu. Udah kayaknya. Udah ya. Entah berapa harga timun sini, Pak ya? 5.000-an kalau nggak salah. 5.000 ya? Saya pas nanam nggak laku. Balik. Nah, ini Sobat Survivor ini lagi. Di mana lahan duanya, Pak Randi? Sebelahnya Pak Lamijan Lamijan tuh. yang ujung sendiri. Oh, yang di ujung sendiri. Kemarin kan Pak bilang ya paling enggak kalau ini lahan kosong izin ke kelompok tani kan. Akhirnya kan saya sampaikan ke pihak dinas, yang ini kan dinas. Boleh katanya. Ya. Hmm. Karung. Perlu kok papat. Perlu. Iya nggo ijol karo nggo wadah lombok. Yang perlu aja. Ini panjenengan gimana cara ngangkut tuh keluarnya? Ya, tunggu air. Nunggu air ya. Tadi ada ngabarin ya, Bang? Di kemarin Tadi apa itu tak tinggal kan? ini Sobat Survivor mereka terjebak di antara air surut ini. Tuh, tunggu pasang lagi baru mereka jalan ini kayaknya nih. Atau bisa didorong ya Pak Sudarsono ya? Bisa Pak. Hah? Ya bisa pelan-pelan, ya bisa. Susah ya? Iya. Dorong paling pelan-pelan. Didorong pelan-pelan ya. Luar biasa. Jadi Pak Sudarsono yang turun nanti ke bawah. Hah? Enggak berani, nanti enggak bisa naik. Terlalu besar ini. Luar biasa, luar biasa. Sebulan yang kayak Ubi yang dipanen berapa Pak Joko? Pak Sudarsono? Berapa karung? Ini 3 karung, Pak. 3 karung. Dihargai berapa? Ini 2,5. Wah, agak gitu ya. Iya. Tapi kan rutin ngambilnya. Kayak Pak ini ya. Iya. Kadang ngambil 3.000, tapi kan jarang-jarang dia ngambil. Oh gitu. Ya. Jalan-jalan lah Bang, ke belakang. Ya aman pokoknya. Ini Mas Pai ini mau saya cek lahannya nih, gimana sebenarnya lahannya Mas Pai ini? Gimana Mas Pai? lahannya masih semak. Iyalah orang pendapatannya bukan dari bertani saya kan. Iya, Wajar lah dari perahu. dari perahu. Pak, itu apa lagi tuh Pak? Bisa, tapi keriting. Oh, cabai keriting. Sudah ditimbang? Sudah. Lumayan lah jadi cuannya Pak ya. Itu kemarin udah buat 3,5 bedeng nanam. Itu dibakar Pak, sisanya itu kan masih luas ke belakang itu belum dibakar. Dibakar aja, bersihkan dulu baru Kemarin buat ini bedengan. nunggu itu Pak, labunya dipanen kan. Oh iya, belum selesai panen labunya ya. Itu udah mulai saya ini potongin pakai mesin rumput. Nanti kan dibakar, disemprot. Mantap. Ini kemarin baru nanam bawang pre 3,5 bedeng. Oke lah, saya kesana dulu ya Pak Andre ya. Iya, Kejar Pak Randi dulu. Halo, Pipin Upin. Ini rumah Pak Andre Survivor. Ini bendera masih berkibar di lahan-lahan warga, menambah semarak lokasi transmigrasi SP6B Sobat Survivor. Jadi selain lahan kita di 1/4 hektarnya, ke belakangnya juga ada dikasih pinjam Pak Joko 1/4 hektar lagi. Jadi total 1/2 hektar dikelola oleh Pak Randi di lahannya ini untuk ditanami berbagai macam tanaman Sobat Survivor. Oke, kita jalan lagi. Kebetulan kita dipinjamin armada sama Pak Joko berupa sebuah motor. Jalan dulu Sobat Survivor. Sebelah sini. Aduh. HP kula tiba. Sini tempat mereka TPA ini sementara. Nah, langsung ke depan aja kali ya. Sedang bakar-bakar di sana Pak Randi.
Jadi Pak Randi setengah hektar nggak cukup Sobat Survivor, ditambah lagi ke sana. Kita langsung ke sana aja jalan-jalan dulu. Ini entah apa jalannya nggak diperbaiki. Rumah Kang Mas Widodo di sebelah sini belum ditanam-tanami juga. Di sini Pak Sudarsono. Woi, ternyata Mas Haryadi tanaman semangkanya sudah mulai tumbuh. Jadi setelah panen besar kemarin, tanam semangka lagi luar biasa nih. Walaupun masuk musim kemarau tapi semangatnya luar biasa. Oh, kita harus lewat jalan-jalan yang belum dirapikan ternyata Sobat Survivor. Sepertinya Pak Randi di sini kalau saya tidak salah. Ternyata Pak Randinya, oh iya bener, sudah nggak salah lagi. Oke, jadi Pak Randi kembali membuka lahan, entah ini lahannya sendiri atau gimana nih, nggak tahu. Oke, ya, sini dulu. Baik Sobat Survivor, lanjut ke video selanjutnya. Pak Randi di lahan baru. Apakah ini lahan sendiri atau masih pinjam pakai? Pokoknya ikuti terus YouTube channel Asian Survivor. Kita kembali lagi ke lahan permukiman transmigrasi SP6B. Sebuah terobosan dilakukan oleh Pak Randi. Untuk diketahui, Pak Randi ini adalah seorang perantau dari Papua saat itu, memilih untuk merantau ke Kalimantan, dan atas arahan kita, kita arahkan ke SP6B. Namun sebenarnya keinginan beliau untuk nanam kubis di Kilo, cuman karena infrastruktur belum memadai, jadi Pak Randi kita arahkan ke lokasi ini. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah merevitalisasi lahan-lahan transmigrasi yang bongkor, salah satunya yang ada di sini. Sebelah sana sebenarnya ada juga, tapi kayaknya sudah digarap juga. Sebelah sini sudah mulai dibersihkan, ditanami, dan dibuat bedengan. Jadi tidak menunggu waktu yang lama Sobat Survivor, langsung membuat bedengan. Jadi ini yang membuat saya semangat untuk ngasih bibit kalau modelnya kayak gini. Jadi sebelum ada bibit, beliau sudah buat bedengan. Jadi kemungkinan besar bibit sesuai request cabai rawit dan juga kemangi akan segera nyampe ke lahannya. Tapi hari ini saya nggak bawa karena ada agenda lain yang saya harus kerjakan. Baik Sobat Survivor, bedengan sudah dibuat oleh Pak Randi. Assalamualaikum Pak Randi. Waduh, Pak Randi ini kayaknya ngegas terus ini ya. Luar biasa. Ini sudah menggunakan kesempatan saat lagi cuaca ini panas. Ya. Kita manfaatkan, kita secepat mungkin atur waktunya untuk bikin lahannya gitu. Pak Randi, kalau jenengan sudah bikin bedengan seperti ini, saya jadi semangat kasih bibit, Pak. Amin. Jadi kemarin Ibu pesan kemangi, Ya. dan juga nanti saya ada kasih cabai yang memang khas dari Jogja, dari balai dari Jogja, nanti saya akan kasih buat Bapak. Ya. Bapak kasih percontohan buat kita di sini, Pak ya. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa kita di sini suatu perantau atau kita orang-orang teran, ayo kita jadikan benar-benar usaha benar. Jangan sampai kita melangkah dari jauh, dari rumah, dari kampung, kita sia-sia. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selagi kalau di sini masih banyak lahan-lahan humusnya itu masih cocok, beda sama di Jawa. Humus beda. Tuh, ini contoh-contohnya ini. Ini masih bagus, tanahnya masih bagus. Makanya saya ambil keputusan cepat gitu, supaya kita cepat ada hasil, jadi kita sesuai apa yang kita tuju gitu.
kalau toh ini cuaca gini, bukan saya terus malam-malam, kita gunakan lebih cepat lagi supaya nanti pas air datang kita baru kita mau pilih apa gitu. Sepakat Pak Randi, ini saya salut sama panjenengan memanfaatkan momentum kemarau seperti ini. Dan untuk saat ini memang apa yang menjadi rencana jenengan untuk lahan ini, bedengan-bedengan ini? Itu di tempat sana itu kol itu kan saya kemarin jujur aja karena cuacanya ya mungkin ada 30 lebih derajat ya. Itu panas sekali, kita tanjapan di situ saya kalah, saya mengaku kalah. Tapi bibit saya udah siapkan lagi untuk di sini. Itu terus kemarin saya seledri itu, nah itu kalah lagi juga. Kenapa bisa dia nggak ini? Tapi saya tetap usahakan. Saya beli kemarin hari istri beli bibit lagi. Jadi saya nggak ada untuk menyerah. Gitu saya tetap berusaha apa yang saya yakinin. Luar biasa sih Pak Randi, saya melihat semangat panjenengan luar biasa. Dari yang lahan yang bongkor seperti yang di sana ini. Iya. Itu contohnya. Dari sini kita belajar untuk tidak meragukan umur ya, karena sebenarnya terus terang di awal kemarin saya agak ragu nih Pak Randi umur. Tapi justru ternyata teman jenengan yang masih muda ini belum mengolah lahan juga ini. Waduh. Tapi ya. Saya betul, saya udah bilang sama Bang Repal atau teman-teman di ASEAN Superbar, saya jujur aja, saya datang tidak bawa modal, saya datang bawa ilmu. Itu yang saya pegang. Gitu. Kalau modal mungkin dari sedikit nanti saya akan ketemu. Tapi kalau ilmu udah saya pegang, saya yakin. Itu prinsip saya. Ini kan bawa kerja keras sih kalau saya lihat. Iya. Karena ada yang kadang-kadang masih menunggu support dari pemerintah dan sebagainya, tapi jenengan sudah bergerak sekencang ini. Saya rasa kesuksesan akan menghampiri juga jenengan ke depannya. Jadi saya bukan berangan-angan aja ya, ayo kita buktikan gitu loh, bahwa kalau kita bisa tani, ayo kita buktikan tani, jangan kita cuma ngomong aja, cuman kita berandai-andai aja. Saya begitu dari prinsip saya itu, atau mungkin sahabat observer itu bisa ngerti sendirilah gitu aja. Jadi nggak cuma janji-janji atau obrolan aja. Inilah pembuktiannya. Mantap, luar biasa. Pak Randi, bagaimana cara kerjanya? Boleh saya lihat Pak? Ini bikin apa? Kalen bedengan ya. Ini jadi saya ini supaya nanti kita campur itu gampang bisa teratur. Ini saya potong-potong dulu. Nah, ini saya potong-potong nanti biar bedengan ini lurus. Sebenarnya ini pakai tambang, tapi kalau pakai tambang itu saya pikir ribet. Itu mengganggu saya sendiri. Ya tadi saya bicara karena semuanya dari pengalaman ya begini. Itu. Ini kalau misalnya pakai mesin apa? Giling itu nggak bisa karena masih banyak akar. Gitu, harus di ini. Apa saya manual. Saya praktekkan nyangkulnya ya. Boleh Pak. Nah, terus saya mendengar apa kata-kata teman di sini, petani di sini. Ini tanah di sini itu nggak boleh terlalu dalam kita galinya. Contohnya ini banyak nih. Ini tanahnya ini keras nih. Ini jadi apa? Nanti putih. Kental, putih. Makanya ini saya ambil satu gini aja. Contoh ini nyangkulnya saya ambil begini. Di bawahnya sudah asam Pak. Iya, bawahnya asam. Makanya kita juga harus pintar-pintar mengambil langkahnya itu, mengolahnya. Nah, jadi saya gini kan. Supaya ini tanah biar ngikut dulu. Gitu. Asam ada di bawah ini biar nggak naik. Jadi saya pelajarin di situ. Nah, ini tadi udah saya potong-potong toh, jadi begini nih jadinya. Ini kalau ada rumput nanti sebelum kita ini semprot dulu sebelum kita tanam. Nah, jadi bikin segini aja dulu supaya asam tidak naik, kita bisa nanam ini. Ini kalau pakai mesin belum bisa,
karena banyak akar-akar. Tuh, mesin nggak jalan. Tapi untuk tahap nanti karena udah busuk baru bisa. Mungkin beda ya penanganannya ya. Ya udah benar kok Pak, sudah tepat ini. Saya juga sepakat dengan cara seperti ini Pak. Pakat. Hmm. Kalau kita terlalu dalam, yang udah lama di sini bilangnya nanti tanaman terganggu, Ya. nggak mau tumbuh, makanya saya pakai. Wah, kalau lahan baru begini caranya. Hmm. Ini kalau pakai mesin kan belum bisa toh, Hmm. makanya di ini dulu pakai cangkul dulu, pelan tapi pasti. Persiapan sebelum hujan. Nanti kalau udah hujan kita tinggal tanam. Seledri rencana mungkin bisa jadi, karena ini saya bikin agak lebar lah, karena hembusnya masih bagus. Ini pengincaran seledri, sebelah sana nanti kol. Itu untuk kalau lahan di belakang rumah saya incar nanti itu apa, melon. Tahap berikutnya menjelang puasa, yang saya incar lagi itu belewah. Itu jadi udah ada tag di sini. Nah, kenapa kok di sini saya incar antara seledri dan kol? Karena di sini masih ada hutan, monyet-monyetnya. Itu jadi kita menghindari dulu supaya monyet-monyet itu kalau ada bau wangi, bau seledri, dia kan nggak mau. Itu yang saya antisipasi, makanya saya cari tanah yang agak gembur ini. Untuk apa ini saya incar seledri itu, jadi tetap saya usahakan itu seledri. Mantap, luar biasa. Kalau tanahnya udah dilihat begini, memang kepastiannya begini. Nanti siapkan pembibitan Pak ya untuk cabai juga Pak ya. Ya, Nah, saya siapkan nanti 2 saset cabai sama kemangi buat ya, siap. apa untuk uang sakunya jenengan kalau kemangi kan bisa panen terus. Ya, siap gitu. Ya. Itu mamanya kemarin memang tanya itu bibit kemangi dia kenapa? Oh iya, nanti bibit kemangi dia ini itu bisa jadi itu. Untuk cabainya pun juga cabai dari balai. Jadi saya rasa jauh lebih bagus lah semua. Dari balai mana? Balai Jogja, Balai Transmigrasi Jogja, pelatihan. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan apa yang diharapkan dari Jogja. Ya. Insya Allah saya usahakan itu. Nggak tahu itu nanti apa jadinya, yang penting saya usahakan dulu. Inilah jadinya. Gitu. Cocok tidak untuk di tanah sini. Jadi mau saya buktikan dulu, saya usahakan dulu. Nanti ada bibitnya toh, udah. Ya, nggak tahu itu seberapa. Nanti semaksimal mungkin saya usahakan untuk suatu pembuktian. Ya. Tapi Gitu. tetap jaga kesehatan loh Pak Raji. Ini Bapak, ini kayaknya enggak sampai sebulan ini sudah begini. Sebenarnya kesehatan itu bisa jadi itu dijaga, tapi saya yakin kalau keringat keluar begini
bisa keluar masuk tambah lebih sehat. Sepakat Pak, sepakat. Iya. Luar biasa. Iya. Monggo Pak, dilanjut Pak. Ya, saya lanjut. Bapak kalau mau istirahat juga boleh Pak, nggak mesti harus depan kamera, takutnya bapaknya grogi. Sobat Survivor, luar biasa, ini sudah sangat bagus dan memang beliau sudah belajar baik dari masyarakat lokal di sini, masyarakat yang sudah duluan datang, bagaimana pengelolaan lahan yang bagus. Jadi sebelum hujan turun, mereka sudah mempersiapkan lahan. Jadi setelah hujan turun nanti jauh lebih mempermudah Pak Randi dan teman-teman untuk menanam tentunya. Dan ini masih ada panjang sekali ke belakang. Dan lahan ini sudah pasti bebas banjir, di mana beliau nanti bisa menghasilkan pangan. Nah, kita perlu memprofiling petani-petani yang memang tekun di lahan, karena kita tidak hanya memikirkan soal menanam, mereka menanam, panen, tetapi juga bagaimana menjual hasilnya. Nah, ini sedang kita upayakan Sobat Survivor. Saat ini kita sedang mewacanakan, merencanakan, dan semuanya ini tergantung dari jalan Tuhan lah ya. Karena tentu segalanya kita rencanakan, tapi pada akhirnya nanti semua atas kehendaknya gitu ya. Jadi yang kita lakukan saat ini sesuai dengan komitmen kita dengan salah satu orang baik, bahwa nanti ke depannya akan ada upaya untuk juga kita mendukung di off-takernya, atau mengambil hasil panen petani dalam skala yang banyak, sehingga mempermudah mereka harga hasil panen mereka jauh lebih berpihak kepada petani yang bertani. Jadi jerih payah mereka tidak sia-sia Sobat Survivor. Biar tetap semangat petani. Tetap konsisten gitu ya. Hasil panennya bagus. Tuh. Biar stabil. Betul Pak. Nah, perekonomian bagus, petani bagus, itu yang diharapkan sebenarnya. Sepakat Pak. Karena obat-obat juga mahal, biaya hidup juga mahal. Itu. Kalau nggak mancing gabus, wah kasihan Pak Randi. Nggak ada lauk, ini mahal semua lauk soalnya kan. Ini sementara belum mancing gabus, karena ikan gabusnya kemarin masih ada. Oh gitu, masih hidup ya? Iyo, tidak masih digoreng gitu. Jadi persiapannya masih ada ya, belum cari lagi. Saya cari umpannya pas gali-gali gini Pak ya? Iya. Nah, untuk diketahui Sobat Survivor, betapa tebalnya lahan di sini, bahkan saya nggak bisa masuk ini hutan ini Sobat Survivor. Tebal sekali. Dan Pak Randi mengerjakan sama istrinya sendiri aja. Oh, beliau fokus di lahan 1/4 hektar dulu kayaknya. Nah, ini ada titik 1/4 hektarnya. Ini titik 1/4 hektarnya Pak Randi. Titik 1/4-nya di sini ya. Ini berbeda dengan hutan-hutan yang saya sering masuki, ini jauh lebih tebal sih Survivor. Lebih serem. Karena memang subur tanahnya. Tuh. Jadi benar-benar sebuah rumah yang baru ditempati oleh Pak Randi. Ya, nggak susah kan? Nggak capek. Kita coba lihat jalan-jalan. Tuh, bedengannya sudah dibikin cantik seperti ini. Sana lagi tuh, ini ada bangunannya kuat, sayangnya nggak ada ini, bahaya juga kalau ini kena. Udah nggak kuat ternyata. Berarti kalau mau ditempati ini terasnya diganti ininya nih, diganti semua. Nah ini mantap jiwa nih.
Luar biasa. Perlu pembersihan semua ini. Sepertinya apinya sempat ke sana kayaknya. Ini boleh ditempatin nggak sih rumahnya? Oh, ini mereka pernah makan durian atau elai itu. Halo, sepada. Oh, sempat jualan atau gimana? Sempat jualan kayaknya orangnya. Masih bagus banget karena ini jauh lebih mudah dibandingkan rumahnya di Sepunggur ya. Sepunggur sudah lebih dari 10 tahun. Sini belum sampai 10 tahun, 6 tahunan lah gitu. Nah, ini. Jadi setengah hektar itu sudah selesai semua digarap sama Pak Randi di lahan yang sebelumnya. Jadi beliau kembali membuka lahan di sini lagi Sobat Survivor. Kita arahkan beliau untuk buat bedengan pembibitan cabai lagi. Ini cabai yang unggul, varietas yang jarang ditanam di sini tapi juga kualitasnya bagus dan bukan anti patek juga sih, tapi maksudnya lebih resisten lah dari patek. Dan yang kita salut adalah gak semua orang punya semangat kayak gini. Bahkan di balik kamera beliau tetap kerja seperti ini. Nah, seperti ini. Luar biasa. Pak Randi, saya lanjut dulu Pak Randi ya. Saya kebetulan buru-buru nih. Baik Sobat Survivor. Saya tidak bisa berlama-lama karena ada agenda lainnya yang harus saya kejar. Duh, ini jalannya lagi ding. Nah, luar biasa. Ini ke lahan. Waduh, sana apinya nyala terus loh. Dari semak-semak cuman aman aja sih. Jadi kalau ini ditanami sayuran semuanya, apik tenan. Jadi kalau di SP seperti ini mereka nggak terlalu takut sama kebakaran hutan ya, kebakaran lahan karena tidak akan merembet. Dikit kena pasang air aja udah langsung mati apinya. Tuh, kita balik dulu. Kan ada yang mesti harus kita kerjakan lagi. Semangat Pak Randi. Siapkan buat pembibitan cabai ya, sama kemangi. Mantap. Waalaikumsalam. Mari Bu. Oke, langsung ini. Wah, ini ada apa? Sayang untuk kita lewatkan nih Sobat Survivor. Pak Haryadi menanam semangka. Kita akan lihat bagaimana perjuangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat Survivor, tepat 1 bulan yang lalu kita meliput Pak Haryadi memanen semangka dengan hasil yang membagongkan. Lebih dari 20 ton semangka didapatkan dari lahan yang sama yang Anda lihat saat ini. Tuh. Selamat datang di kebun semangka Pak Haryadi. Saat ini sepertinya tidak menunggu lama, semangka Pak Haryadi sudah mulai masuk dalam fase generatif pembungaan. Jadi sudah mulai terlihat bunga di tanaman semangka Pak Haryadi. Tuh, tapi serangan kemarau tentu menjadi salah satu tantangan utama beliau berkebun semangka saat ini. Kita coba untuk jalan-jalan ke lahannya. Dari lahan seperti ini, menanam semangka seperti ini, omsetnya bisa tembus sampai ratusan juta rupiah, Sobat Survivor. Sangat menggiurkan. Semangka ini sudah kita angkut ke Tarakan juga. Dan tentu kita juga sharing, bagi-bagi, kita beli juga, bahkan sempat menumpuk di, wah itu masih ada tuh semangka-semangka bekas-bekasnya, luar biasa tuh semangkanya. Jadi seperti inilah nanti kebunnya Pak Joko, seperti ini nanti. Jadi ada paretannya seperti yang dibuat sama Pak Harun, kemudian ada bedengannya, ada tempat sulurannya nanti bertemu, dan disinilah nanti mereka akan panen semangkanya.
Tuh, jadi ini benar-benar dijaga pengairannya dan juga sudah melalui proses kastrasi, pemotongan dahan-dahan yang dirasa tidak perlu, dan memang pekerjaan-pekerjaan ini dikerjakan oleh yang sudah ahli. Pak Haryadi boleh dikatakan sudah sangat ahli di bidang itu. Luar biasa. Tuh. Jadi sudah dibersihkan, ada bagian-bagian dahannya yang dikurangi supaya pertumbuhannya jauh lebih bagus. Dan yang bekerja Sobat Survivor ini suami istri itu. Assalamualaikum Pak Haryadi. Dan untuk alat tusuk-tusuknya menggunakan alat ini Sobat Survivor. Tuh. Memang dijual khusus untuk menjahit mulsa. Tuh. Luas banget. Semangat Ibu. Sampai ke sana. Barusan di sana sudah dibersihkan ya. Nah, sudah hampir lebih dari setengah hektar lahannya kita lewati. Semuanya tumbuh dengan sangat bagus. Tuh Pak Haryadinya sedang merapikan, melakukan proses kastrasi. Sepertinya rasanya perlu juga nih kita lihat prosesnya. Gimana anggota kita di depan, abangku? Gimana anggota kita yang di depan? Di seberang sungai. Ada perkembangan kah? Minimal nantilah, biarkan beliau berproses dulu. Nggak enak juga kita mau kan, takutnya dibilang kita dikte orang kan. Gimana kabarnya Pak Haryadi? Alhamdulillah sehat. Aduh, makin ganteng Pak Haryadi ini. Waduh. Ini kalau sudah mau panen semangka ini makin ganteng kita. Ini proses kastrasi ya, proses pengurangan cabang. Nata kolor dan seleksi kolor. Oh, Ini kan kalau nggak ditata ini bang, dia kan namanya nih, dia kan murat marit saling ngait kan. Jadi harus diarahkan biar nggak ini. tapi ada juga yang dipotongin ya? Ada yang dikurangi ranting tunas air, maksudnya yang nggak dibutuhkan dibuang. Kan yang dipelihara nanti kan cuma ada 3 golor. Tapi ada juga teman-teman yang meliharanya hanya 2. Tapi kalau aku yang saya terapkan ini yang 3 golor. Penyiraman tiap hari ya? Enggak juga sih bang, waktu kecil aja. Sekarang sudah nggak terlalu. Iya, kalau ini paling 10 hari atau seminggu sekali lah. Kalau kemarin pas masih umur di masa pertumbuhan kecil itu 2 hari sekali bang. Penyiramannya, apalagi cuacanya kayak gini ekstrim kan. Iya betul. Dari pertumbuhannya cirinya kurang lebih sama dengan sebelumnya ya. Kalau pertumbuhannya dengan yang sebelumnya kayaknya ini dikategorikan cuma 70% bang. Oke. Karena ini banyak yang mati bang kemarin, faktor cuaca. Faktor kemarau ya? Iya, kemarin. Ini kayak ini nggak modot ini. Walaupun dipupuk kayaknya dia nggak mau ini. Nggak mau naik. Nggak mau. Ini saya sambil bang ya. Ya, malah justru bagus nih kalau sambil kerja gini nih. Ini kan kayak tunas ini harus dikurangi nih bang. Itu bisa disayur nggak sih? Kurang tahu juga bang. Soalnya kayaknya sapi aja nggak mau makan ya. Mungkin ini getahnya pohon semangka ini pahit kali. Jadi fokus ke batang besarnya ya. Ya seleksinya bang, maksudnya dilihat yang super dan yang sehat, itulah yang kita pertahankan. Maksudnya yang untuk bisa dibuahkan bang. Ini kerjaan ini bikin pinggang sakit bang.
sasarannya pinggang ini bang. Aduh. Tapi nggak mengejar juga, biasanya ngejar juga nih, mesti harus cepat. Ya kalau lambat di ini takutnya semakin ini. Ini kan paling lambat ini mungkin 3-4 hari sudah mulai perkawinan ini, Bang. Polinasi. Nah, ini adalah kebun semangka di bekas Rawa, Kalimantan. Memang dikenal tanah yang sangat subur. Namun tantangan mereka saat ini adalah menanam semangka di saat musim kemarau seperti ini. Bersyukurnya kemarin sudah melewati fase kritis ya Pak ya, waktu pas ini Ya. kemarau ekstrim ini. Kemarau ekstrim Boy. Kemarin sempat ini bang, sempat apa namanya ini, putus asa, pertumbuhannya tuh kok kayak gini, nggak mau ini kan, dipupuk pun nggak bisa, malah batangnya pecah. Ini kan banyak yang bekas ini bang, pas kemarau itu walaupun dipupuk dia pecah, dia punya batang itu nggak mampu, karena pupus nggak jalan. Betul-betul dirawat kayak bayi ya. Ya. Allah. Dari mana ini bang? Dari Pak Randi, Pak Joko, Pak siapa namanya? Pak konco yang jenengan itu siapa namanya? Pak Sumarsono kah? Sudarsono. Bukan. Pak Marsono, Pak siapa kah? Mas Sumar. Mas Sumar ya. Yang ini. Iya. Udah ketemu pak? Sudah. Orangnya ada kah? Enggak, sudah ada tadi ke tempatnya Pak Joko. Oh iya. Sudah diliput lagi bang. Iya. Tapi belum siap lahannya diliput katanya. Kenapa? Nggak tahu. Kan sudah saya kasih bibit, harusnya sudah ada pembibitannya. Tapi kayaknya masih sibuk dengan urusan yang lain. Maksudnya? Kemarin saya kasih bibit cabai kan, bibit apa kemarin? Oh. Kayaknya belum, masih ada membuat toilet tetangga katanya. Nah musim kemarau juga katanya susah pembibitan. Memang ini rata-rata teman-teman ini jadi penanaman ini bang. Nunggu angin dulu, hujan dulu ini. Nunggu hujan ya. Soalnya kemarin banyak yang tanam ini mati malahan. Serba salah ya kalau musim kemarau susah air, musim hujan malah jamur ya. Saya sih kepikiran untuk ini bang, seandainya anggarannya ada kan, kepikiran untuk mencoba hal yang baru kayak sistem drip yang Drip biasa. irigasi ya. Iya. Jadi pemupukan sama penyiraman itu bisa lewat selang drip kan. Pernah temannya Pak Subur, Pak Rahman coba di SP6 kalau nggak salah, SP5, SP6. Pernah saya teman juga yang nyoba di sini, cuma kan saya sendiri rasanya pengen lah gitu kan. Kok sudah ada yang pernah coba di sini? Sudah ada Pak Yadi. Hasilnya? Ya kalau hasil sih mungkin dengan penyiraman manual mungkin imbang aja Pak. Cuman lebih ke tenaga ya? Ya ke tenaga ini kita itu bisa lebih nyantai. Kalau itu kan cuma nyalakan mesin, bisa duduk-duduk kan aja. Ada yang jago instalasi itu ya? Maksudnya spesialis? Iya. Ya mungkin nanti bisa belajar dengan teman-teman yang pernah pakai bang. Kalau di sini sih nggak tahu ada yang biasa masang kayaknya. Kalau aku sih mau nyoba hal itu supaya mempermudah dan mengirit tenaga. Karena rencananya kan kalau ini nanti habis ini rencana mau tanam dekat rumah gitu bang. Ngontrak lahan ini cuma 2 musim aja bang. Iya. Mantap. Masih lanjut aja. Saya senang lihatnya. Ini kan kayak kelihatannya kalau nggak ada temannya kayak membosankan kan? Iya betul bang. Jadi ini memang pekerjaan ini menguji kesabaran bang. Iya ya, bungkuk begini ya, bikin capek ya. Iya. Kadang-kadang kalau memang sudah terlalu nggak bisa nahan ya jongkok lagi ini bang. Tapi kan kadang-kadang kita takut juga kalau ini, takutnya keduduki anunya. Oh iya. Jadi iya di bawah istirahat lah kalau punya istirahat. Ini tinggal ini kok bang. Oh. Oke, kesana sudah semua? Sudah semua ini.
Oh. Tinggal 2 ini. Oh. Kan dari kemarin kan dimulai. Cuman sama istri aja ya? Ya, di Kalau yang seperti ini bagian kritis yang memang lebih percaya ke istri daripada tetangga sebelah. Maksudnya daripada orang lain mending dikerjain sama sendiri aja kalau bagian ini ya. Iya. Karena ini soal keyakinan bagian mana yang mesti dipotong gitu kan. Ya, karena kan enggak semuanya teman-teman yang petani di sini paham Kak Pan. Paham tanaman semangka ini mungkin sebagian aja kan. Terus yang sudah apa namanya ini yang udah paham semangka ini rata-rata sudah nggak mau apa namanya ini kerja di luar, paling dia nanam semangka sendiri Pak. Jadi ya seperti inilah. Tapi dengan jangka yang pendek berapa? 50 hari kan? Apanya Pak? Dari sejak tanam sampai panen? Kita ambil 60 lah, 60 hari ya. 2 bulan. Kalau pertumbuhan normal bisa cuma 57-58. Pak Aryadi sudah punya off-taker, pembeli untuk semangkanya? Kalau ini sih kalau saya itu masih ini Bang, masih ada sih cuma kan belum terlalu ini. Maksudnya ada peluang bagi off-taker lain gitu ya? Ada, kalau memang maksudnya kita cocok kan? Iyalah harus cocok lah, walaupun itu sudah langganan, kalau nggak cocok juga serba salah urusannya nanti. Iya. Pak Randi, lahan di tempatnya Pak Randi juga bagus juga sebenarnya kan ya? Yang mana Pak? Yang sedang di sana tuh digarap itu. Oh, lahan baru itu. Iya. Itu sistemnya numpang kan Bang? Numpang aja. Kemarin saya arahkan dia Bang, kenapa nggak sekalian dikontrak lahannya Pak Joko itu biar nggak ini saling mengganggu. Kalau seperti itu kan repot. Mantap. Sayang Bang ya, lihatnya kok dipotong-potong kan? Padahal Nah, itulah bagian terpentingnya ya, iya. untuk mendapatkan semangka yang besar. Ini juga kan kalau nggak dikurangi itunya Bang, kadang-kadang batangnya kan kurus dia. Iyalah. Nutrisinya ke anu kan terbagi. Siapa tahu ada obat sakit pinggang ini Bang. Ini pinggangnya sudah kayak gini nih. Minum kalsium RDL lah kalau ada. Oh, apa? Kali. RDL. RDL. Ya. RDL itu saya taunya itu kan obat cuci muka itu Bang. Lain. Bukan lagi itu. Oh bukan RDL, apa sih namanya? Satunya lagi. CDR. CDR. Aduh, RDL. Bahaya. Sorry. Bahaya. Aku pernah lihat saudara yang pakai kayak gitu kan. Jadi mengkilap mukanya. CDR. Sorry. Salah sebut kok saya. Mau minum jamu ini kalau begini, ya. Pak Joko udah mau tanam semangka juga kan? Hah? Joko. Pak Joko siap tanam semangka. Ya, mau nanam udah dia. Kemarin sempat nemuin saya, minta tolong dipesankan mulsa sama. Dihubungkan ke toko pertanian untuk pesan mulsa sama bibit. Iya. Ininya gagal Pak Randi tanahnya Pak Bang ya. Belum, yang pertamanya gagal. Ini kan mau semai lagi. Semai yang kedua lumayan bagus, cuman belum pindah aja. Ini hujan nih. Nunggu hujan. Soalnya nggak perlu nunggu hujan juga kalau lahan sudah. Kalau yang sana tuh nggak perlu nunggu hujan itu. Yang penting rajin penyiraman nanti. Yang mana Bang? Yang lahan baru? Karena tanahnya masih gembur kan. Iya. Gembur terus masih lembab. Iya. Ayo minum dulu Bang. Aman, santai aja. Jangan. Ini sebenarnya sudah lambat ini Bang. Kemarin ini 2 hari berturut-turut ini ada acara makanya semakin ketinggal kerjaan. Kalau ini udah nggak bisa ditolak, harus cepat sudah ini ya. Iya. Tinggal yang ini sama yang ini 2 aja. Tinggal ini. Cuma ini belinya 4. Oh ini tinggal ini. Itu udah dikerjain istri tadi. Lebih cepat istri kerja daripada saya Bang. Iya. Lebih tahan dia. Kalau aku kan kadang-kadang ngerokok. Kalau aku nggak dibantuin sama istri, kayaknya nggak mampu saya.
Ikut siapa tadi bang? Ya, Pak Jumali. Pak Jumali. Perahu ku nggak ada sampai sekarang bang. Oh, masih dipakai sama abang. Adek Hmm. ke ini, ke tambak dia kan. Hmm. Kebetulan kemarin saudara manen, sampai sekarang kok belum pulang. Hmm. Katanya lagi cari inilah, tambah kan. Lihat kepiting bilang dia. Sendiri nih bang. Kemarin waktu minta tolong dijemput itu berdua dengan siapa bang? Nggak jadi, cancel. Karena juga ada kegiatan di sekolah kan. Makanya saya pengen tahu Pak Joko ada Pak Bandi menghubungi bapak. Enggak. Dia menghubungi saya mau masuk, tapi aku nggak bisa jemput ya. Pak Kasturi nggak di ini bang? Pak Kasturi fokus cabenya. Nggak dimotivasi untuk nanam semangka juga? Bisa nggak beliau? Soalnya modalnya gede banget itu. Nggak usah banyak dulu. 2 pack tahap awal kan? Bisa juga sebenarnya. Kita tunggu lahan dulu lah. Sana beda lahannya dengan sini. Sana perlu diolah betul-betul. Harus dikasih matang dulu, kotoran ayam. Oh di sana ini nggak bang? dulu. Kering? Kering sana. Dia kalau minimal 1 kali tanam cabai dulu atau tanam jagung dulu baru tanamin supaya tanahnya Kayak gembur. matang sudah. Jadi ya? Beda di sana sih. Sampai sebenarnya kalau dibilang bagus aja. Orang tanam di Arab, tanam di padang gurun bisa kok. Gurung malahan. Yang penting itu drip irigasi sebenarnya. Tapi kalau cuma 2 pack itu cuma pakai siram manual lah. Paling 1 jam selesai. Tinggal orangnya aja bang. Malah ada yang saya lihat tanam semangka itu nggak dibibitkan, langsung ditugal. Itu yang jenis berbiji mungkin bang. Oh gitu. Ya. Kalau berbiji berani mungkin bisa disamakan dengan kayak timun. Dia kan lebih mudah anunya bang, tumbuhnya kalau berbiji itu. Tapi kalau non ini belum pernah, nggak berani nyoba, bibitnya mahal. Sekarang hampir 300 bang. Tetap ada pembelinya kalau berbiji ya? Ada, cuma itu kalau terlalu banyak juga muntah juga bakulnya. Itu yang bikin kadang-kadang kita di sini tuh ini bang, sudah ada hasil, kadang-kadang diambil harganya terlalu rendah, nggak dijual, nggak mampu untuk dimakan. Itulah. Nggak nanam berbiji nggak bisa juga karena bunganya dibutuhkan untuk ngawinkan bang. Kembangnya itu kan ngawinkan non biji ini. Mantap, luar biasa. Baik Sobat Survivor, ini adalah cerita kita dari permukiman transmigrasi SP6B di lahan milik Pak Haryadi. Doakan Pak Haryadi bisa mengejar sukses di periode sebelumnya. Ya, nanam semangka di lahan ini. Yang dilakukan saat ini adalah mengurangi jumlah batang pada tanaman semangkanya. Harapannya nanti buah yang dihasilkan bisa jauh lebih besar dari yang diharapkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asian Survivor. Cheers. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Selamat siang, sore, pagi, malam, Sobat Survivor semuanya. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Kita kembali hadir di SP6B Sobat Survivor. Nah, di saat ini Anda yang sedang menyimak dari luar Kalimantan dan mungkin ini adalah pertama kalinya Anda menyimak video kita, maka kita perlu sampaikan bahwa saat ini kita sedang melihat bagaimana kehidupan permukiman transmigrasi, dan lahan-lahan ini adalah lahan-lahan yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga layak untuk ditanami. Jadi di awal mereka sebelum datang, lahan ini adalah rawa yang kemudian oleh pemerintah dibangun program transmigrasi. Kemudian setelah itu ada program-program
berkelanjutan dari pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan dengan memberdayakan warga-warga transmigrasi, sehingga saat ini yang Anda lihat adalah lahan-lahan mereka sudah aman dari banjir pasang surut, Sobat Survivor. Jadi Anda bisa melihat ini sudah dicetak sawah. Kemarin ada program penanggulan baik dari pemerintah maupun juga dari pihak swasta.